bangkit di game yang kedua atau ini akan menjadi catatan historik kekalahan untuk yang kedua kalinya untuk tim RRQ. Betul. Karena memang 2-0 itu skor yang cukup jarang ya untuk RRQ sendiri. Yes. Walaupun memang kadang beberapa kali kan kekalahan didapatkan. Tapi 2-1 rata-rata skornya. So, ini dia untuk game yang menentukan apakah Geekslate masih mampu untuk menurunkan posisi dari tim RRQ turun ke posisi ketiga dan mereka yang akan menggantikan di posisi upper bracket tentunya. Yes, dari kedua jungle-nya start dari buff yang berbeda. Sebenarnya untuk farming speed mungkin Baxia akan lebih unggul sedikit ya dari awalnya. Karena memang Fredin gak lama-lama banget. Tapi rotasi midnya buset Baloy sih. Galak banget langsung ngepok dari level 1. Ini bapak mancing mania nih. Siapa yang mau ditarik? Baloy. Memang belum level 2. Tapi keberadaan dari Baloy ini menjadi mimpi buruk. Ngetes. Tes. Dan jangan lupa untuk dukung Tinas, tapi kali ini Albert bakal coba untuk menahan. Ditabrak balik, mau nggak mau harus flicker daripada Baloy bakal terculik. Tapi kali ini Finn gak berhasil untuk mendapatkan dan mengganggu ke arah purple dari seorang Janna Kitty. Masih bisa untuk diamankan. Oke, satu pergerakan yang cukup bagus sepertinya. Dan sebenarnya oke lah, masih 1 kill pertama ya. Kill pembuka mungkin bisa bikin landingnya nanti lebih enak dari Banana. Sebenarnya match-up-nya juga memang Glow tuh kuat banget tau. Dia strong landing di awal. Jadi hati-hati. Rotasi dari RRQ ini juga benar-benar mengarah ke arah Goldten terus-menerus loh. Ya menurut aku Skylar yang mungkin harus lebih cepat juga untuk bermain secara objektif ya. Apalagi posisi dari Kadera kita tahu dengan banyaknya sebenarnya senjata yang bisa dia pakai. Dari segi range Rainer Aparti. Sementara dari area depannya untuk close range-nya dia punya Nibiru's. Jadi sebenarnya Skylar juga masih bisa di-poking dengan adanya Beatrix di tangan Kadera. Betul, dan kejadiannya mirip sebenarnya sama game pertama ya. Dipukul mundur ya? Iya, pressure-nya tetap ke arah gold lane, Kaderanya fokus clear wave doang. Albertnya juga sering jalan ke sana. Tapi mungkin agak sedikit variasi yang dilakukan oleh RRQ. Karena sekarang turtle-nya coba di set up duluan. Dan ini kuat banget loh, dari XP-nya juga RRQ lebih unggul. Ya, dan bahkan kali ini di area turtle-nya sudah mulai dikontes. Albert bakal coba dipukul mundur, tahun connect ke arah dua pemain. A pressure ward dari seorang Luka Lindain. Bahkan kita melihat Baloyski bakal coba untuk menahan kali ini Banana. Masih bisa bertahan, look-nya tumbang. Namun Clay akan coba untuk menahan Baloyski kali ini. Dipukul mundur pemain-pemain dari Geek, namun Janna Cutie bakal coba untuk sendirian. Dan bahkan Aboy berhasil untuk mendapatkan turtle slain untuk Geekslate. Meskipun kita tahu kali ini dari Banana bakal coba untuk menahan. Dan ditarik balik. Janna Cutie hilang di tangan Albert. Wow, timingnya bagus banget dari Banana loh. Dia tahu Fredrin itu punya dash. Jadi ya dia nunggu dulu, dia nunggu dari slam-slamnya dan top lane sepertinya langsung digigit. Disikat habis, Skylar tidak bisa bergerak sama sekali. Satu pick up yang cukup manis. Dan jangan lupakan turtle tadi didapatkan oleh Geekslate ya. Iya, itu posisi tadi Janna Cutie harus mundur juga sih ke arah belakang. Karena mungkin dia ngelihat pergerakan dari pemain-pemain RRQ yang sudah mulai spawn. Bermain lebih aman, tapi masalah ya masih ada Banana, split-split. Yang memegang pundak dari Janna Cutie ini yang ngebuat Janna Cutie yang tadi awalnya bisa survive lari bakal ditarik. Dan Albert, Baxia Seed Unity yang menahan seorang Baloyski kali ini. Dan bahkan dipok begitu saja, Aboy mencoba untuk membackup dengan satu body manipulation. Dan Kadera bakal menahan Albert ke di area depan, tapi ditarik. Divine Judgment dari seorang Finn membuat Kadera tentunya bisa ditemukan oleh seorang Skylar. Masih mau lebih, kali ini bakal trade terjadi dari Janna Cutie. Namun informasi sudah didapatkan, tidak ada lagi Divine Judgment, namun Janna Cutie tidak akan meneruskan fight di area atas. Ya, sama-sama kehilangan dari gold lane-nya. Dan untuk talent prediction, kali ini 3 suara untuk Geekslate dan masih 3 suara juga untuk RRQ. Cukup menarik, cukup imbang juga. Karena mungkin dari draftnya mirip konsepnya. Dan pergerakan dari RRQ juga mirip banget. Jadi game ini cukup berat bagi keduanya. Masih game yang 50-50 ya. Karena di era early-nya ini kita ngelihat banyak banget team fight. Dan bahkan dari Banana bakal coba dipukul mundur kali ini, terpaksa untuk menggunakan split-split. Daripada dia harus terpick off, namun Albert sudah menabrak ke arah Baloyski dan juga ke arah seorang Aboy. Dan ada backup yang baik dari seorang Clay. Satu body one manipulation dan bahkan Baloy tumbang. Namun Albert apakah menjadi pertukaran kali ini? Pressure wardnya connect dan Aboy mencoba untuk membackup. Banana lagi-lagi datang dan bahkan memberikan backup yang begitu baik ke arah tim RRQ. Sementara kali ini ditarik Divine Judgment dan masih mencoba untuk bertahan Janna Cutie 1 versus 2 bersama dengan seorang Luke kali ini. Namun Clay udah gak punya banyak resource skill dan bahkan dari Janna Cutie berhasil untuk mendapatkan turtle slain by Samsung Galaxy dan bahkan Banana tumbang di tangan Janna Cutie.
berfokus terhadap Turtle ya. Karena memang tadi retributionnya masih dimiliki sama Gigsled. Sementara RRQ dia udah numbangin posisi dari Albert yang dia nggak bakal bisa sampai juga. Jadi memang timingnya tadi pas untuk Gigsled. Dan untuk item udah jadi Ice Queen One buat Clay. Dia bisa ngepanis siapapun yang offside nanti. Apalagi Franco ya. Franco ini dia nggak punya escape sama sekali selain spellnya. Kena satu kali Void Crystal atau Void Blast, slow-nya itu benar-benar bisa langsung menumbangkan dengan satu damage follow up. Dan jangan lupakan teman-teman ya, Battle Emote udah kembali hadir nih. Kalau Gigsled tuh santai bos, santai. Nah. Iya, tapi Conceal Play dibuka begitu saja. Albert bakal coba ditabrak kali ini, tahunnya connect dari fight juga dari seorang Aboy. Namun real world manipulation, dibalas real world manipulation. Dan siapa yang akan bertahan? Clay hilang begitu saja. Terkena efek surprise dengan Divine Judgment dari seorang Finn. Dan Baloy akan menjadi pertukaran Skylar. Berhasil untuk mendapatkan poin killnya. Namun posisi dari seorang Clay dan juga Albert sudah tumbang terlebih dahulu. Runners Apathy, tidak sempat untuk ditembakkan karena Banana memberikan sedikit efek kejut yang dibalikan bahkan oleh pemain-pemain dari Gigsled kali ini. Karena Luke sudah mulai datang untuk memberikan cover ke area atas. Ya, terlalu depan sepertinya. Dan kalau dari sisi emblem, kedua roamernya punya talent yang sama. Dia punya Puyol Save Together. Dan untuk talent tree-nya, ada 2 poin dari Regen Hybrid yang diambil oleh Finn. 1 poin penetrasinya. Jadi hati-hati, Finn bisa ngasih damage lah walaupun tipis-tipis. Karena dia punya penetrasi dan untuk jungle-nya sama persis. Demon Slayer, full battle spell cooldown dan juga damage to monster. Jadi harusnya dari battle retribution ini sama ya. So far menurut aku Finn ini masih bagus dengan 1 buah Divine Judgment nih ya. Karena selalu ada trade yang didapatkan juga oleh RRQ meskipun terkadang mereka kehilangan 1 pemain ya. Dan Gigsled yang bagusnya lagi-lagi ini udah berkali-kali pernah dibahas sama Oji. Ketika Baloy ngebuka 1 buah team fight itu selalu ada follow up yang datang dari Gigsled. Dan bahkan kali ini dengan Turtle yang ketiga akan coba untuk lakukan di kontes. Dan bahkan Banana udah maju ke depan di Bloody Hand. Dan Banana tumbang. Sementara Luke bakal coba untuk mengincar ke arah backline-nya. Kali ini terkena stun Albert. Terjebak di area depan. Namun Finn bakal coba untuk membackup Clay. Ngebuka 1 buah manipulation. Kadira mencoba untuk memberikan Nibiru Spation. Namun ternyata Albert masih bisa survive. Dan Gigsled mereka masih bisa bertahan juga. Banana harus berhati-hati. Terlalu terburu-buru bisa membuat dia terpick up. Tapi 1 buah Iron Hook dari seorang Baloy membuat Janna Cutie masih bisa untuk memfollow up-nya. Wow, bagus banget sih dengan real world manipulation curian. Dia tahu Clay nggak bisa kabur lagi, langsung all in terhadap Clay. Memang korbannya hanya ada dari RRQ. Sementara objektifnya perfect turtle. Gigsled mendapatkan objektif yang benar-benar bagus, bahkan dari turretnya pun sama diungguli oleh Gigsled. Sementara in-game equipment by Dunia Games kita melihat perbedaan yang sebenarnya memang lumayan tipis lah ya. Kita baru masuk di hampir ke menit 8 dari mid-nya juga. Tipikalnya lumayan berbeda. Dari Clay ini harus membuat Ice Queen One untuk efek slow-nya. Tapi kalau Valentina dia bisa burst. Finn, dia flicker tapi gak bisa dapetin siapapun. Tapi hanya menangkap ke arah Baloy. Kali ini Baloy bakal coba untuk ditumbangkan. 1 buah remote manipulation dari seorang Clay. Bakal coba ditabrak balik kali ini. Tim RRQ mereka masih bertahan di area depannya. Albert ngebuka 1 buah Tortoise Vision. Namun hanya Baloy saja yang menjadi korban. Karena posisi Finn memang flicker. Tapi dia gak nemuin Aboynya karena Aboy udah pulang duluan. Betul. Dan untungnya dia sempat, karena dia udah flicker mau gak mau dia harus tarik kan. Dia tarik di area depannya itu Baloyski. Dan bahkan kali ini Baloy yang sempat ngebuka Iron Hook ditahan oleh seorang Finn dan RRQ. Mereka bisa mematahkan 1 pemain dari Gigsled kali ini. Dari gold difference by UBS Gold juga kita melihat nih. Ini point killnya 10 untuk RRQ, tapi 5-nya tuh diambil Baloy. Jadi rata-rata sisanya itu punya duit yang banyak. Tapi kali ini Iron Hook-nya connect lagi dan terkena Bloody Hand dari seorang Albert. Sementara Luke akan berfokus ke arah seorang Skylar. Albert memang tumbang, tapi kali ini Finn masih punya 1 buah Divine Johnson. Siapa yang akan ditarik? Tapi Janna Cutie bertahan di area depannya, masih cukup tanky dari seorang Janna Cutie. Dan Luke sudah mengetahui informasi di mana Skylar sudah berhasil dipukul mundur. Dan Lord kali ini akan mulai diinisiasi oleh Gigsled. Wow, landingnya rapi banget, bawahnya udah jalan, atasnya juga masih aman. Dan dia dapetin 1 kill ke arah Albert dan ini mahal banget ya. Kayaknya bakal dilepas dan yes, jadi free lord untuk teman-teman Gigsled. Jangan sampai tengahnya hancur juga sih. Itu serem banget, tapi kali ini Divine Judgment connect dari seorang Finn dan Aboy tumbang. Tidak akan ada yang bisa mengcopy pemain-pemain dari tim RRQ. Dan Lord yang berhasil diamankan oleh Gigsled, ini harusnya masih bisa ditahan oleh tim RRQ. Harusnya gitu, Divine High Ground-nya kuat. Ada Brody,
Dan ada Yif juga. Memang mungkin Brody untuk spamnya harus sedikit hati-hati ya. Karena escape-nya kan jelek, jadi bisa ditabrak langsung. Tapi untuk range yang jauh banget dari Yif, itu enak buat nahan Lord. Yang penting kalau bisa memang ditahan dari mid-nya juga. Kalau mid-nya nggak hilang, nantinya tetap akan enak banget. Iron Hook-nya miss, udah kelihatan juga. Satu informasi yang penting, konsil dari Geekslate udah keluar. Dan ini memang bisa dimanfaatkan juga. Namun hati-hati nih, damage dari Kadera udah bisa maksimal. Malefic Roar udah dipegang. Semua bisa dibocorin. Wah, midnya udah di clear, Lordnya nggak mau dilepas, justru ditahan di area bawahnya, di freeze biar jalannya barengan. Karena posisi dari mid tentunya akan di-press oleh minion yang berjalan. Sementara Araki mereka harus mendefend. Oh, Finn masuk! Dia bahkan menarik ke arah satu pemain kali ini Baloi. Yang tertarik masih punya flicker tapi Vladihan! Konik ke arah seorang banana namun ternyata Skylar masih cukup free di area belakangnya. Kadera pun tidak akan bisa disentuh oleh tim RRQ. Sementara kali ini akan menjadi korban dari seorang Baloi. Namun Geekslate mereka masih bisa untuk mendapatkan turret objektif. Albert sudah mulai terlihat di depan mata. Dan Janna Cutie yang akan menabrak ke arah seorang Albert. Ini damage dari pemain-pemain RRQ udah mulai berasa. Skylar udah mulai bisa dapetin point kill yang lumayan. Karena posisinya dari Skylar pun tidak mudah untuk diculik oleh seorang Baloi. Betul, dari kemenangan goldnya Geek ternyata masih belum mampu juga untuk dapetin satu base turret. In-game equipment by Dunia Games kita melihat dari kedua gold lanernya. Sama-sama Blade of Despair, sama-sama Malefic Roar. Ada satu Fury Hammer juga dan Steel Leg Plate sama dari itemnya. Berbeda hanya dari sepatunya aja. Tapi ternyata memang damage yang di-deliver lebih oke untuk Kadera. Dia tahu banget damage-nya harus dikasih ke arah siapa dan itu on point. Iya, tapi kali ini dari Vladihan sudah digunakan dari oleh Baloyski masih coba ditahan. Sementara dari Janna Cutie bakal ngebuka map terlebih dahulu. Posisi dari Kadera dan juga seorang Skylar yang harus diperhatikan. Jangan sampai terculik. Dan Baloi, kalau diperhatikan dari beberapa team fight belakangan ya Lim. Ini yang ngebuka duluan adalah Finn-nya. Jadi Finn-nya berani untuk flicker untuk Divine Judgment. Sementara Baloi yang akan diculik. Jadi ketika Baloi-nya ketangkep, pemain-pemain dari tim RRQ justru diharus oleh pemain-pemain dari Geekslate diharus sama Skylar ya di area backline-nya. Betul. Memang mungkin niat awalnya hilangin crowd control yang dimiliki oleh Geekslate. Yang crowd control pasti yang memang hanya di Baloyski gitu kan. Memang Janna juga punya, tapi ya utamanya memang sumbernya ada di Baloyski. Dan jangan lupakan dia kan suppress ya, jadi susah buat dihindari. Ini harus Lux yang ngincer ke arah Skylar. Kalau Baloi mungkin bisa nahan ke arah Finn atau mungkin dari ke arah Clay-nya. Karena posisi dari Luke mungkin akan lebih berfokus gimana caranya dia numbangin damage dealer di belakangnya nih. Atau mungkin skenario-nya kasih Finn-nya masuk dan di counter sama Baloi, itu possible juga. Oke, dan Lord kali ini udah mulai di start oleh Janna Cutie. Husklaw di tangan Kadera. Oke, sustain berarti. Oke, tapi kali ini Janna sudah bertemu dengan dua pemain di area midnya. Luke-nya mencoba untuk membantu kali ini Braver Fighter connect karena seorang banana terkena Town. Dan bahkan Finn mencoba untuk mencari target terlebih dahulu yang akan ditarik dengan satu buah Divine Judgment. Namun hanya bisa menemukan Janna Cutie dan juga seorang Baloi. Sementara banana masih balik lagi tapi damage terlalu besar. Dan bahkan satu buah Reno Sapati nggak kena. Clay mencoba untuk bertahan, Aboy hilang di tangan Skylar. Tim Araki mencoba untuk membalikin keadaan kali ini. Sementara satu buah Iron Hook yang nggak connect. Dan bahkan Albert bertahan di area depan Finn. Luke-nya masuk dengan satu buah Braver Fighter. Skylar. Dan bahkan Skylar yang akan menjadi incaran. Masih menyaksikan untuk mundur ke arah belakang. Banana hilang di tangan Kadera. Namun Clay masih bisa untuk mendapatkan trade untuk tim RRQ. Harus mundur dari Baloi-nya. Memang punya satu immortality. Tapi kalau pecah ini akan mahalkah? Mahal banget kehilangan immortal. Paling enggak mereka berdua punya jumlah yang sama. Walaupun dari role yang cukup berbeda tapi mereka berdua punya poin yang penting banget. Gak boleh ngelepas Lord untuk siapapun itu. Dua-duanya bisa nahan Lord karena memang tipikal jungle tank. Tapi ya untuk DPS pasti mungkin Geekslate akan lebih cepat karena dia punya Beatrix. Walaupun memang Brody mungkin bisa juga nih dari RRQ sebagai damage dealer terhadap Lord. Tapi itu bakal riskan banget dari posisinya. Sebenarnya memang marksman yang show itu sama-sama bisa dimakan. Ada Bloodihan dari Geekslate, ada Divine Judgment juga dari RRQ. Ini bakal tarik ulur dari keduanya. Dan memang kalau skenario yang paling enak itu kasih RRQ masuk duluan baru di counter. Itu bakal enak untuk Geekslate. Kalau Geekslate masuk duluan dan di counter RRQ itu bakal bahaya. Jadi dia harus tahu timing untuk masuk dan timing untuk counter. Mungkin itu yang ditunggu sama Baloi juga ya. Karena kejadiannya berkali-kali udah kejadian sebenarnya ketika dari Geekslate mencoba untuk melakukan fight dengan tim RRQ di area turret base bawah.
Finnya kan narik duluan dengan Divine Judgment ke arah seorang Baloy. Cuma sayangnya Baloy udah terkena damage yang ini perih banget untuk dari seorang Skylar ya di menit ke-15. Dan Albert sudah mulai terlihat untuk melakukan kontes ke area Lord yang kedua kali ini di menit ke-15. Sementara main-main dari Geeksled mereka cukup berhati-hati dengan rumputan yang tidak bergoyang. Namun Banana sudah mulai terlihat dan posisi dari Aboy kejebak begitu saja. Finn, dan masih bisa dihindari. Dan kali Aboy ini down. Aboy down di tangan seorang Skylar. Banana coba untuk memisahkan ke arah Jana Cutie dan Baloy hilang di tangan seorang Clay. Luke mencoba untuk bertahan kali ini namun damage dari Skylar begitu pedih. Kadera gak berhasil untuk memberikan, gak berhasil untuk mendealing damage ke arah pemain-main dari tim RRQ. Lordnya akan jatuh untuk RRQ. Dan ini bakal free Lord ya, nggak bakal dikontes. Permainan yang bagus banget dari Banana. Lord Slain by Samsung Galaxy A34 dan 54 5G bisa didapatkan. Mungkin untuk high ground defense yang dimiliki oleh teman-teman Geeksled. Dia punya Kadera yang kita tahu bisa nge-clear dengan cepat dengan roketnya, dengan Bennett maksudnya. Atau Nibiru juga bisa. Jadi benar-benar bisa maksimal. Apalagi juga, jangan lupakan Rainer Apathy. Itu bisa juga loh digunakan untuk clear. Dan salah sedikit posisi dari RRQ nanti bisa dipanis. Jangan lupakan ada Luke yang siap untuk masuk ke bagian belakang. Teman-teman dari RRQ, posisi dari Clay dan juga Skylar yang sebenarnya lumayan terancam. Dan itu harus benar-benar dipikirin matang-matang. Masalahnya ketika tadi Aboy keluar dari rumput midnya, dia nggak tahu posisi dari dua pemain RRQ itu udah nunggu di situ. Ada Finn, ada Skylar. Jadi ketika Aboynya udah flicker, Finnya itu berani masuk untuk nebe turret damage-nya. Sehingga Skylar akan free di area belakang dan kita tahu sejauh apa damage dari Taunt Apart Memory. Oke, satu immortal untuk Baloyski yang belum ada sih gambarnya. Tapi cooldownnya bentar lagi harusnya udah selesai. Sisanya masih belum ada immortal nih. Dan ini cukup rawan ya, karena sekalinya mereka tumbang satu aja nih. RRQ menang jumlah, itu bisa dipaksain terus-terusan. Karena untuk fight panjang, RRQ punya Banana yang cukup sustain dan udah maju bahkan. Oke, dan kali ini lihat udah digebrak oleh Lordnya. Dan Finn masuk dengan satu buah Divine Judgment. Kadera hilang begitu saja. Dan bahkan mencoba untuk bertahan dari Geeksled. Satu buah Remote Manipulation. Banana di area depan, Jana Cutie udah gak punya immortality. Lordnya masih mencoba untuk bertahan. Dan kali ini Banana ditahan. Luke, satu versus everybody. Skylar tumpang dan balakan dari pemain-pemain Geeksled. Masih mencoba untuk mempertahankan. Finn bakal coba dikejar kali ini oleh seorang Luke dan bahkan Jana Cutie menahan Banana di area depan. Aboy datang, come to the rescue kali ini. Dan Banana bersama dengan Clay harus mundur. Efek tadi fight dan bahkan Luke udah memotong. Banana hilang. 3 pemain dari tim RRQ masih bisa ditahan. Dan Geeksled tidak mau menyerah begitu saja di game yang kedua. Finn padahal udah bagus banget nariknya ke arah Kadera. Tapi lagi-lagi satu pemain dari Geeksled, Luke Lim. Karena memang mungkin terlalu banyak source skill yang dibuang ketika memang tadi coba all in ke arah Kadera. Betul, ini target yang mahal banget, yes gue setuju. Tapi sayangnya kali ini keunggulan jumlah dari Geeksled juga langsung dimanfaatkan. Dia coba untuk ngasih pressure yang sama. Yang jadi targeting utama dari RRQ itu memang Skylar. Tapi Luke ini dia bisa fleksibel, nggak semata-mata Luke pasti ke Skylar. Dia bisa ngezoning juga ke arah Clay. Mau nggak mau ketika Brave Fighter dibuka, Clay akan jaga posisi. Ditambah ketika kalau Clay udah nggak punya reward manipulation, itu bakal bahaya banget karena dia udah nggak punya defensif apapun. Mungkin Winter Truncheon bisa jadi solusi nanti. Dan Lord kali ini sudah hadir, ini harus di-fight oleh kedua tim, gak boleh dikasih secara free. Ya, RRQ masih bisa untuk melakukan kontes sih menurut aku. Dan kali ini untuk network di menit segini tuh berbeda 1000 udah gak akan terlalu berasa. Sekarang yang jadi kunci penting adalah immortality nih Lim. Betul, dari keduanya. Sementara damage itu ada di matchnya terhadap Konsil. Oh tapi Finn bakal coba untuk menarik surprise ke arah seorang Jana Cutie kali ini. Dan ada Winter Truncheon dari seorang Jana. Sembari buying time menunggu pengakuan dari pemain-pemain Geeksled. Sementara Banana sudah mulai terlihat di area depan. Kadera bakal coba dikejar. Sementara Kadera akan bertahan. Banana menjadi orang pertama tentu yang akan menumbangkan seorang Kadera. Dan Banana akan menjadi trade, namun di sisi lain Luke 1 versus everybody. Dan Geeksled masih bisa untuk ditahan oleh tim RRQ. Big play dari Banana. Ketika split-split dia nggak langsung naik
Dia benar-benar coba ngezoning dulu, ditarik dulu semua pemain Geekslate buat langsung ngincer ke arah gelunya. Dan kali ini Lordnya bisa diamankan oleh RRQ. Menjadi satu Lord yang cukup penting. Tapi hati-hati ya, karena kalau seandainya overcommit lagi seperti Lord sebelumnya, itu bakal jadi bahaya. Karena Geekslate ini punya power untuk ngebalikin keadaan secara instan. In-game equipment by Dunia Games kita melihat ada Immortal memang, tapi hanya satu. Di Baloiski doang. Masih belum ada perbedaan, mungkin nantinya akan ada juga karena Luke mungkin udah siap ke arah Immortalnya. Dan untuk RRQ sendiri, 2 Immortal udah jadi, Albert sudah pegang, dari Banana juga udah pegang. 2 frontlinernya punya second life dan bahkan dari KJ juga ada 3 frontlinernya nih udah punya. Cuman delaynya mungkin yang nanti belum pas. Targeting yang bakal menjadi kunci. Bisa nge-target Kadera lagi tapi hati-hati counter inisiasi dari Geekslate. Magic Sentry udah mulai dibuka dan Ketarik. Baloi menarik kali ini tapi bakal coba di cover namun Finn-nya tumbang. Tidak akan ada Divine Judgment namun Skylar sudah tidak punya Tone Apart Memory dan kali ini Lord-nya sudah mulai masuk ke area perkarangan rumah dari Geekslate. Masih coba untuk ditahan namun lihat Banana lagi-lagi sang pisang ini yang bakal mencoba untuk menahan dan menjadi mimpi buruk dari tim Geekslate. Sementara Aboy hilang, Kadera pun tumbang. Oh my god, tim RRQ berhasil untuk mengembalikan keadaan di game yang kedua. 1-1 untuk tim RRQ. Sang raja yang bisa membalas permainan yang ganas banget.